Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MFA Entertainment ID. Ketemu barengan sama Janu di Bincang Tamu. Nah, di hari ini Janu ketemu sama salah seorang perempuan yang emang benar-benar berprestasi banget di bidang akademisi. Ini ada Teh Desi. Hai Teh Desi. Hai. Sehat Teh Desi ya? Alhamdulillah sehat. Mesem-mesem terus Teh Desi. Why Teh? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Teh Desi ini adalah salah seorang guru privat. Bahasa? Iya. Bahasa apa Teh? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kenapa Teteh ini tertarik dengan bahasa Inggris Teh? Karena dari kecil tuh suka nonton film barat, terus dengerin lagu-lagu barat gitu sih. Oke. Jadi ada ketertarikan dari kecil, berarti dari SD gitu ya? Iya. Oke. Dari SD berarti udah belajar bahasa Inggris Udah. gitu? Oh, Kayak aku juga waktu SD juga udah kayak les privat bahasa Inggris gitu. Oke. Dan sekarang akhirnya menjadi salah satu guru privat bahasa Inggris juga gitu ya Teh? Iya. Itu rumah ke rumah atau gimana? Iya, rumah ke rumah. Oh, rumah ke rumah. Oke, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Karena mungkin sekarang penting banget nih teman-teman MFA Entertainment ID untuk belajar bahasa internasional. Karena bahasa Inggris ini adalah termasuk bahasa internasional gitu Teh ya? Betul. Oke, nah Teh, dari SD, berarti kalau dari SD, zaman-zaman dulu SD kan ya kalau misalnya yang Janu tahu itu kan salah satu pelajaran yang nggak disuka banyak orang gitu. Bahasa itu tuh, karena ya kesulitannya, kan ada fontnya, ada apanya gitu ya. Tapi kalau Teteh sendiri itu awalannya kenapa suka banget dengan bahasa Inggris? Apakah dari penasaran atau gimana? Awalnya nggak tahu ya, karena pas nonton film barat kayak gitu tuh kayak udah langsung tertarik aja gitu. Oke. Jadi pas mulai, kan zaman saya dulu SD tuh bahasa di sekolah kan belum ada bahasa Inggris kan, mulai ada SMP. Oh, Teteh SD dulu ada bahasa Inggris? Belum ada sih waktu dulu tuh. Aku udah ada belum ya, aku lupa. Oh, kayaknya jauh banget jaraknya. Jauh banget, saya, ya. jauh banget jaraknya. Terus, Jadi pas SMP udah mulai ada bahasa Inggris, Ya. sudah mulai mengulik gitu SMA, terus kuliah di jurusan bahasa Inggris juga gitu. Oke. Terus jadi dari situ sih mulai akhirnya mulai ngulik-ngulik, mulai suka gitu. Oke, berarti ini salah satu ketertarikannya karena sering nonton film-film luar gitu ya, sering dengar musik-musik Betul. gitu ya, musik-musik luar yang akhirnya jadi penasaran. Ini tuh sebenarnya dia nyanyiin apa gitu ya, atau sebenarnya dia tuh ngobrolin apa gitu ya. Dari situ akhirnya diulik dan menjadi salah satu ketertarikan untuk belajar bahasa internasional alias bahasa Inggris gitu ya Teh ya. Betul. Nah, kesulitannya Teh belajar bahasa Inggris tuh apa sih? Kesulitannya tuh satu doang sih sebenarnya, karena kalau bahasa itu kan kalau mau bisa lancar tuh kan harus dipakai terus-terusan gitu ya, Betul. continue gitu. Yeah. Nah, salah satu kesulitannya tuh saya sendiri juga, walaupun misalkan bisa secara teori gitu, cuman kadang-kadang prakteknya juga suka masih balelol gitu lah kalau kata Sundanya Maya. Jadi kalau misalkan ngobrol sama orang barat juga nggak bisa yang bercastis-cus kayak gitu. Oh, yang langsung lancar-lancar gitu ya. Karena emang apa ya, maksudnya walaupun dulu sekolah juga kayak kuliah juga cuma di kelas doang, cuma sejam, terus udah keluar dari kelas pakai bahasa Indonesia lagi kayak gitu-gitu. Jadi cuman sekarang alhamdulillah karena udah banyak kayak banyak film yang udah kita bisa nonton tanpa teks gitu ya, kayak gitu-gitu, akhirnya belajar lagi dari situ. Oke, akhirnya belajar lagi dari situ. Tapi memang kalau misalnya jadi guru itu atau misalnya jadi salah satu yang mempunyai spesialis berarti ya, spesialis bahasa yang lain gitu, memang itu harus dipakai setiap hari. Betul. Supaya kitanya lancar. Benar. Gitu ya. TikTokan maksudnya ngobrol, chat kayak gitu itu memang harus dipakai setiap hari jadi lancar ke kitanya dan ngasah otak juga sih sebenarnya gitu ya, Teh, ya. Kayak gitu. Karena kalau misalnya di bahasa Inggris kan banyak sekali perbedaan-perbedaannya, dari misalnya kayak naug misalnya gitu ya. Naug itu kan nulisnya naug kan. Iya, Dibacanya iya. apa tuh Teh? No? Enough berarti Oh, kan. enough. Oke. Itu guru bahasa Inggris aja. Nah, itu kan tulisannya E-N. Iya, kan gitu kan. iya. Itu kan kalau misalnya kita dengan spellingnya bahasa Indonesia adalah no. Betul. Tapi kalau misalnya dibaca dengan bahasa Inggris itu adalah enough Iya, gitu kan. benar ya. Benar. Nah, itu kan memang jauh banget gitu ya dari si enough gitu ya. Betul. Kalau enough mah udah aja INAF gitu ya, enough misalnya gitu ya gitu. Nah, Teteh sendiri tuh, Teteh suka kadang kesulitan nggak sih dengan baca-baca yang kayak gitu? Awal-awal sih susah ya, tapi karena udah terbiasa jadi udah biasa aja sih. Oh, udah gitu. biasa aja.
Oke, berarti waktu kuliahnya juga ngambil jurusan bahasa? Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, wih, luar biasa ya. Ngambil jurusan bahasa Inggris, dari SD udah tertarik dengan bahasa Inggris, tapi SD-nya nggak ada nih bahasa Inggris, terus ke SMP, di SMP baru mulai les-les gitu ya, privat-privat bahasa Inggris, di SMA pun, SMA jurusannya apa teh? Bahasa. Oh bahasa, ngambil bahasa juga, bahasa Inggris, dan akhirnya sekarang menjadi guru privat bahasa Inggris. Lahir di Bandung juga tuh? Enggak, lahir di Makassar. Oh, orang Makassar. Oke, orang Makassar. Terus akhirnya pindah ke Bandung gitu di tahun berapa teh? Kuliah sih 2003, jadi pindah-pindah dulu gitu. Oh. Dari Depok, terus Tasik, Garut gitu. Oh, dari Depok, Tasik, Garut, dan akhirnya ke Bandung di 2003? 2003 pas kuliah. Pas kuliah di 2003, dan sampai sekarang berarti ya, menetap ya. Oke, baiklah teh. Nah, kalau misalnya ngajarin teman-teman MFA sendiri nih, kalau misalnya pengen lancar gitu ya berbahasa Inggris itu harus kayak gimana sih? Itu sih praktis tiap hari. Kalau menurut saya harus dipakai tiap hari. Okay. Gitu. Terus sebenarnya yang lebih mudah sih kalau menurut aku tuh dari film, dari lagu tuh paling mudah sih sebenarnya. Kalau untuk apa ya, melatih kayak pendengaran, terus pengucapan kayak gitu. Oh, jadi paling cepat itu adalah dari film atau kan dari lagu gitu ya, dari musik gitu dari ya? Musik kayak gitu. Oke, itu yang untuk melatih pendengaran dan juga pengucapan kita kayak gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya di kita sendiri nih di Bandung gitu ya, itu kan jarang banget tuh orang-orang pakai bahasa Inggris gitu kan Teteh ya. Nah, secara dengan Teteh sendiri nih supaya memang tidak menghilangkan bahasa Inggrisnya, itu gimana? Di rumah nggak mungkin juga pakai bahasa Inggris kan? Atau kadang-kadang sih, kadang-kadang sama bapak aku ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Gitu, atau misalkan sama temen yang biasa ngomong pakai bahasa Inggris gitu, atau kadang-kadang juga aku ngobrol satu kalimat penuh pakai bahasa Inggris sama teman aku yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku terjemahin lagi gitu. Oke. Jadi maksudnya kayak aku juga praktis untuk diri aku sendiri gitu. Supaya memang tidak hilang gitu ya. Betul. Atau misalkan kayak ngobrol sama teman juga yang kebetulan ada yang di luar gitu. Oh, kayak teman-teman di luar negeri kayak gitu ya. Oke. Nah, bahasa Inggris tuh ada apa aja sih Teh kalau misalnya di kita nih ya, kan spellingnya beda-beda. Nah ya, ada gimana coba Teh? Aku kurang paham juga sih bahasa Inggris sebenarnya teman-temannya. Kalau misalnya Amerika, nah itu kan dia pakai Inggris juga. Aksennya juga tuh. Sebenarnya kalau misalkan untuk bahasa Inggris universal tuh nggak harus mikirin harus pakai aksen mana sih, gitu. Kita pakai logat Indonesia juga orang-orang bule juga pasti ngerti gitu. Oke, coba Teh pakai bahasa Inggris logat Indonesia. Waduh. Kayak gimana ya? Kenapa teman-teman MFA aja? Halo teman-teman gitu. Tapi pakai logat bahasa Indonesia. Pakai logat bahasa Indonesia ya? Hi guys, my name is Desi and I'm 36 years old and then I live in Cimahi and I'm so grateful for having fun in here. Thank you. Oke. Itu artinya halo guys, di sini dilarang merokok gitu ya, Teh. Kurang lebih kayak gitu. Oh, dulu di Cimahi berarti ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya pakai aksen dengan luar negeri, kayak gimana coba? Itu kan tadi pakai aksennya Indonesia kan? Hi guys, gitu kan? My name is kan gitu ya. Kalau misalnya pakai aksen Amerika atau Inggrisnya sendiri? Kalau British aku kurang bisa. Kurang bisa. Oke. Tapi yang sering dipakai kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman di luar gitu, di luar negeri. Biasanya ya itu aksen American style gitu. Oh, cobain Teh, gimana? Kurang lebih kayak tadi deh. Oh, masih kayak tadi gitu. Lagi gitu. Hi guys gitu ya. Hi guys. Itu kayak agak-agak Sunda ya. Namanya. Aksennya Cimahi American lah gitu. Oh, Cimahi Amerika ceritanya teman-teman MFA ya. Oke, berarti salah satu yang harus dipelajari dengan orang yang punya spesialis kayak Teteh itu ya, Inggris gitu adalah sering dipakai tiap hari berarti itu supaya memang tidak hilang gitu ya, aksennya juga tidak hilang kayak gitu. Oke, nah Teh, kadang teman-teman juga ini atau misalnya orang tua tuh susah banget kan ngajarin anak-anaknya, ayo dong belajar bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Nah supaya nggak susah itu anak-anak harus gimana Teh? Atau orang tuanya supaya nggak susah ngajarin anak-anak berbahasa Inggris, itu harus gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Kalau tips aku sih sebenarnya kayak aku juga kalau misalkan ngobrol gitu ya sama orang tua murid tuh selalu aku bilang sama mereka orang-orang tua murid bahwa
sebelum anak dilesin tuh minimal orang tua juga sudah harus punya kemampuan itu gitu. Karena betul, karena kalau menurut aku percuma ya, misalkan kayak murid aku kan seminggu sekali doang nih ketemu, dan setiap kalau aku metode pengajaran aku tuh emang pakai bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, kadang aku ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan di rumahnya dia sehari-hari masih pakai bahasa Indonesia dan dia ketemu dengan aku cuma seminggu sekali doang, itu juga kayaknya nggak akan bisa maksimal, anaknya betul nggak akan bisa maksimal. Jadi aku selalu bilang sama orang tua murid ya, kalau misalkan anaknya pengen bercus minimal dari orang tuanya dulu. Jadi kalau menurut aku sih mendingan orang tuanya yang les daripada anaknya gitu. Orang tuanya yang les ya. Kalau menurut aku gitu gitu. Orang tuanya yang les terus nanti diturunin ke anaknya. Betul. Jadi nggak perlu. Jadi dari situ nggak perlu manggil guru les lagi gitu. Kalau menurut aku seperti itu sih gitu. Tapi kan kadang kalau misalnya anak dilesin dengan guru les kan dia kadang suka nurut gitu ya. Bedanya dengan orang tua tuh. Kalau sama orang tua kan dia kadang suka ngelawan, suka apa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Teteh, tipsnya adalah teman-teman MFA itu kalau bisa orang tuanya pun belajar bahasa Inggris begitu ya, atau berbicara bahasa Inggris setiap harinya begitu ya. Kayak misalnya Cing pang bawain kursi, entah kemana tuh bahasa Inggris lah. Cing pang bawain kursi gitu. Could you please bring the chair? Gitu. Please bring the chair. The chairnya, chair atau cair? Chair. Chair. Kalau misalnya mau masak. Kalau cair mah air kan? Air ya. Kalau mau masak nih, Mama pengen nasi goreng gitu kemana? Mom, I want to nasi goreng. Nasi goreng itu nasi goreng. Pokoknya itu udah universal nasi goreng. Bahasa nasi goreng tuh udah universal, mau di Korea, mau di Jepang tuh mereka bilangnya nasi goreng. Gitu. Untuk rice untuk? Enggak ada sih, enggak fried rice gitu enggak. Nasi goreng. Nasi goreng aja. Itu udah universal. Iya, karena udah kalau setahu saya sih udah kayak udah dipatenin gitu sih. Kayak rendang kayak gitu-gitu. Oke, terus kalau misalnya aku mau main nih gitu, minta izin ke orang tuanya gimana? Mom, may I go out to play with my friend? Kayak gitu. Baiklah ya. Jadi Mama, Abi bade amang gitu ya. Atau kalau misalkan lebih santainya, I wanna play with my friends outside kayak gitu. Aku mau main sama teman-teman aku di luar gitu. Emang bahasa Inggris juga ada yang lebih resmi dan ada yang lebih santai? Maksudnya lebih ke sopan gitu ya. Kalau misalkan kayak minta atau permisi kita pakai could please atau would kayak gitu. Could gitu ya. Misalkan could you please sit here with me kayak gitu. Kamu bisa nggak duduk di sini sama aku atau kayak gitu. Atau please sit here kayak gitu kalau sama temen kayak gitu. Kalau sama temen gitu, please sit here gitu ya. Tapi kalau misalnya sama yang lebih dewasa, itu nanti pakai ada could, terus ada. Jadi ada sebenarnya bukan tingkatan sih, cuman lebih kayak formal atau lebih sopan. Lebih sopan gitu ya, kayak misalnya ke orang tua kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kalau orang-orang menggunakan bahasa internasional gitu ya, bahasa Inggris, kadang mana masuk gaya cinta gitu kan ya. Dahar jeung ieu nih gaya pisan pakai bahasa ini. Pernah nggak teh diolok-olok kayak gitu? Pernah, tapi aku nggak peduli sih. Karena justru itu yang bikin mental kita jadi down, dan itu yang bikin kita nggak jadi bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya jadi turun gitu. Jadi turun. Makanya kalau misalkan aku juga selalu bilang gitu ya sama teman-teman aku, kalau misalkan aku ngobrol pakai bahasa Inggris di depan umum atau apa, ya walaupun sebenarnya agak kaku gitu ya, tapi cuek-cuek aja gitu. Misalnya waiters please kayak gitu-gitu gitu ya, meskipun gitu. Itu. Tapi kan kadang suka ada orang-orang dahar ieu gitu ya. Tapi ngomong di sosok Inggris gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Betul. Teh, dengan kalau misalnya sekarang dengan fenomena sekarang ada bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Itu gimana tuh menurut Teh? Kalau menurut aku, kalau untuk metode untuk itu sih ini konsepnya ke pembelajaran sama anak-anak ya. Sebenarnya menurut aku sih kurang efektif ya. Karena kayak dicampur-campur gitu kan. Kalau misalkan aku ngobrol sama murid aku nggak pernah campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kalau mau ngomong satu kalimat full kalimat bahasa Inggris aja. Kalau mau bahasa Indonesia aja gitu. Karena kalau misalkan aku bawain itu ke murid aku, bingung nanti. Misalkan
can you nulis ini dulu sebentar gitu. Apa can you nulis ini dulu sebentar kan nanti jadi bingung. Jadi kalau misalkan mau bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja. Nah, kayak misalnya di Indonesia kayak misalnya kita mau atau misalnya kita janjian sama teman gitu ya. OTW gitu. Itu kan kalau misalnya OTW kan on the way. Bener nggak itu? Salah sebenarnya. Salah kan? Salah. Bukan itu kan? Bukan. Jadi kalau on the way itu udah dalam perjalanan. Kalau misalkan mau bilang, oh aku mau ke sana gitu, on my way. On my way. On my way itu adalah aku segera ke sana. Ya, aku segera ke sana, tapi masih di rumah ya. Kalau misalnya OTW on the way itu lu udah di jalan gitu. Kalau OTW itu adalah udah di jalan. Udah di jalan, bukan dari misalnya OTW ya terus lu keluar dari rumah gitu enggak kayak gitu. Tapi kadang kebanyakan kan yang pakai kayak gitu ya. Gimana misalnya gitu ya. Dia orang OTW. Padahal masih di kasur kayaknya. Ngasaan sih jadinya. Oke, nah TDC ini selain dia seorang guru les privat, alias private atau privat sih? Sama aja? Private. Apa bedanya dengan privat? Privat kayaknya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Kalau Inggris adalah private ya. Oke. Selain guru bahasa Inggris, dia juga adalah orang yang ngefans banget dengan BTS. Wow, luar biasa. Nah, Teh bisa ngefans sama BTS? Nggak tahu sih. Awalnya dari lagu Butter sih sebenarnya. Aku tuh baru banget suka. Baru banget. Oke, dari lagu Butter. Iya. Jadi ada lagunya dia rilis single baru gitu judulnya Butter. Nah aku denger itu dan aku suka. Suka lagunya apa suka personilnya? Awalnya suka dulu gitu. Dulu tuh sama sekali nggak suka dan nggak interest. Alright. Gitu. Cuman pas dengerin lagu itu, kok suka. Terus karena aku orang yang ngulik, jadi aku cari tahu tentang penyanyinya dan akhirnya aku selama 2 bulan tuh aku study tentang BTS. Kayak bacain artikelnya, terus aku nontonin musik videonya. Jadi aku sampai kayak gitunya gitu. Sampai nyari banget gitu ya. Betul. BTS tuh ini awal mulai jadi BTS gimana gitu ya tuh personil BTS, woi ada yang ngefans nih ya. Oke. Nah Teh itu awalannya suka dari lagunya dulu, terus akhirnya dicari gitu ya. Personilnya yang paling disuka siapa? Suga tuh. Iya. Dia salah satu apa ya? Dia tuh rapper di BTS sih salah satu. Jadi BTS itu kan ada 7 member ya. Jadi mereka tuh ada vokal 4 membernya vokal, ada 3 orang rapper gitu. Nah Suga itu adalah salah satu rapper di BTS. Di BTS gitu ya. Kenapa suka yang rapper? Enggak, sebenarnya bukan suka yang rapper sih. Aku lebih suka ke personality si Suganya gitu. Itu. Oke, jadi TDC ini lebih suka ke personalitinya begitu ya. Betul. Oke, dicari dulu lagunya gitu, terus setelah dicari lagunya langsung dibaca semuanya gitu ya. Dari artikelnya apanya dan akhirnya dia kepincut sama Kang Suga ya. Siapa tahu kan nonton. Iya benar. Kang Suga ya. Benar. Oke, nah Teh kalau misalnya suka ngefans kayak gitu, mau didatangin nggak ke negaranya? Mau aja sih kalau ada dananya mah. Kalau ada dananya ya. Nanti pasti kesana. Bisa minta ke situ tuh. Oh gitu. Boleh. Yang mana? Itu yang pakai baju itu. Saya nggak percaya sih kalau itu mah. Hidup saya hancur kok gara-gara dia. Oh iya gitu. Coba diceritain kenapa? Jangan. Oke, nah suka banget dengan BTS. Yang lainnya ada selain BTS? Enggak sih. Apa dia? K-pop atau musisi lain? Oh enggak sih kalau K-pop sih. K-pop BTS gitu ya. Padahal dulu banyak banget tuh di Indonesia K-pop boyband itu kan termasuk boyband juga. Iya benar. Ada CJR dulu kan. Oh iya benar. Terus ada apa lagi banyak lah pokoknya di Indonesia. Smash. Ya Smash. Kenapa nggak suka dengan boyband Indonesia? Bukan nggak suka sih, nggak tertarik aja sebenarnya gitu. Oke. Tapi cuman sempat beberapa kali dengerin lagunya pernah. Gitu. Oke. Tapi kan nggak jauh beda, sama-sama aja berarti ya sama di Korea juga gitu ya. Betul. Alright, baiklah. Nah Teh, kalau misalnya Teteh suka dengan BTS berarti ke murid juga dibawa suka juga dengan BTS? Enggak sih. Jangan dong. Itu maksudnya tapi ada murid aku juga yang suka BTS gitu. Kalau aku sih ke murid
kalau misalkan dia ngebahas tentang BTS ya, ayo kita. Tapi aku nggak pernah kayak memperkenalkan gitu ya. Lebih profesional aja deh kayak gitu. Cuman emang ada salah satu murid aku juga dia kayak suka BTS kayak gitu. Jadi karena suka nyambung gitu ya? Kayak gitu. Miss udah lihat ini belum yang baru kayak gitu. Oh yang mana gitu baru kita lihat. Atau dan itu dan ada juga salah satu pembelajaran di materi aku. Kayak aku memperkenalkan bahasa Inggris dari lagu. Salah satunya kayak lagu karena dia suka BTS. Aku coba yuk kita arti lagu lirik lagunya ini apa ya gitu sambil memperkenalkan vocabulary yang baru ke mereka gitu. Jadi memang Teteh sendiri pun akhirnya memberikan metode pembelajaran ke murid-murid Teteh sendiri dengan lagu begitu ya. Kalau misalnya ada yang suka lagu BTS dikasih lagu BTS gitu. Tapi memang ya itu tadi Janu juga suka menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Cuman kan ini ternyambung gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Teteh itu adalah disederhanakan lagi dan disampaikan ke murid-murid dengan maksud dan tujuannya dari lirik lagu itu tuh ini begitu ya. Teh Desi terima kasih banyak loh. Sama-sama, udah mampir ke MFA Entertainment ID. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teteh sukses juga dengan karirnya sebagai guru privat bahasa Inggris. Nanti belajarin saya dong bahasa Inggris. Boleh. Saya pengen ke Arab. Kemana? Ke Arab. Oke. Baiklah. Bahasa internasional. Good. Oke. Terima kasih banyak Thank you. teman-teman dari MFA Entertainment. Hatur nuhun juga, alias terima kasih banyak juga. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di komen ya channel YouTube-nya MFA Entertainment ID. Mang Janu pamit dari Bincang Tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.